Pasar merupakan lembaga ekonomi di mana para pembeli atau penjual, baik secara langsung atau tidak langsung, dapat melakukan transaksi perdagangan barang atau jasa. Jadi, pasar merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang mekanisme pasar, baik itu pengertian mekanisme pasar, definisi, pengertian permintaan, hukum permintaan, keberlakuan hukum permintaan, faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme, dan pergeseran kurva permintaan. Mekanisme pasar adalah proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari ketentuan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya penurunan harga hingga pasar menjadi seimbang. Jumlah penawarannya sama dengan jumlah permintaan. Pengertian permintaan di dalam mekanisme pasar. Permintaan adalah konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu. Hukum permintaan. Hukum permintaan adalah apabila harga suatu barang atau jasa itu naik, maka permintaan yang diajukan konsumen akan menurun. Dan sebaliknya, apabila harga suatu barang atau jasa itu turun, maka permintaan yang diajukan konsumen akan bertambah. Tentang keberlakuan hukum permintaan. Semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak barang diminta, dan sebaliknya, semakin tinggi harga, maka semakin sedikit barang yang diminta. Faktor-faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. Ada 8 faktor yang mempengaruhi mekanisme pasar. 1. Harga barang itu sendiri. Jika harga suatu barang semakin murah, maka permintaan terhadap barang semakin bertambah. 2. Harga barang lain yang terkait. Harga barang lain juga mempengaruhi permintaan suatu barang, tetapi kedua macam barang tersebut mempunyai keterkaitan. Keterkaitan dua macam barang dapat bersifat substitusi atau pengganti dan bersifat komplement atau pelengkap. Ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Tingkat pendapatan per kapita dapat mencerminkan daya beli. Semakin tinggi tingkat pendapatan, daya beli semakin kuat, sehingga permintaan terhadap suatu barang meningkat. 4. Selera atau kebiasaan. Selera atau kebiasaan juga dapat mempengaruhi pendapatan suatu barang. 5. Jumlah penduduk. Sebagai makanan pokok masyarakat Indonesia, maka permintaan beras berhubungan positif dengan jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka semakin banyak permintaan beras. 6. Perkiraan harga di masa depan. Bila kita memperkirakan bahwa suatu barang akan naik, akan lebih baik untuk membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk beli lebih banyak guna menghemat belanja di masa mendatang. 7. Distribusi pendapatan. Tingkat pendapatan per kapita bisa memberikan kesimpulan yang salah. Distribusi pendapatan bisa buruk. Jika distribusi pendapatan buruk, berarti daya beli secara umum melemah sehingga permintaan terhadap suatu barang menurun. 8. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan. Bujukan para penjual untuk membeli barang perannya sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat. Pergeseran kurva permintaan. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Pergeseran kurva sendiri menunjukkan bahwa kurva permintaan bergerak ke kanan atau ke kiri.